Sobat Sinergi, balik lagi di Sinergi, siniar kreatif, edukatif, dan ragam gagasan inovatif. Bersama saya Syifa Salma yang akan nemenin kamu selama beberapa menit ke depan untuk membahas topik-topik yang sedang hangat bersama dengan para narasumber yang inspiratif. Nah, Sobat Sinergi, sayangnya sekarang ini masih banyak banget orang-orang yang berpikir kalau literasi itu sekedar membaca buku. Padahal kenyataannya mampu menerima instruksi, mampu menerima arahan dengan baik, dan mampu berpikir kritis juga termasuk dari bagian literasi loh. Nah, semua itu bisa kita dapetin dari tempat yang bisa dibilang sangat familiar untuk belajar kayak kita, yaitu perpustakaan sekolah. Nah, di episode kita kali ini tuh kita mau bahas mengenai bagaimana perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk meminjam atau membaca buku, tapi juga tempat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Nah, menurut aku hari ini tuh bintang tamunya, narasumbernya tuh bener-bener sesuai banget sama topik yang akan kita bahas karena kita sudah kedatangan Miss Vita Prahasanti MPD. Apa kabar Miss Vita? Nah, Miss Vita ini Kepala Perpustakaan di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk sobat-sobat Sinergi yang bingung, kenapa beliau dipanggilnya Miss? Karena beliau ini selain Kepala Perpustakaan, beliau juga mengajar bahasa Inggris ya, Miss? Iya, beliau mengajar bahasa Inggris, jadi sekarang beliau ini merangkap dua tugas, ya kan, Miss? Nah, Miss Vita, topik utama kita pada hari ini tuh kita mau bahas tentang peran perpustakaan untuk mendobrak budaya membaca, dan kita pengen tahu lebih dalam apa itu literasi. Oke, baik Pak. Sebelumnya, aku mau tahu dulu gimana kesan pertama Miss Vita saat Miss Vita dikasih tahu Miss ditugasin jadi kepala perpustakaan. Oke. Berfokus pada yang namanya perpustakaan, setiap orang mempunyai beban masing-masing atau saya tanggung jawab masing-masing dalam dunia lingkungan sekolahnya. Begitu juga dengan saya ditugaskan menjadi kepala perpustakaan, ya setiap orang pasti bangga ya. Bangga kenapa? Karena kita ada rasa tanggung jawab terhadap sekolah untuk meningkatkan layanan publiknya ke depan. Kemudian untuk menjadi perpustakaan itu tidak hanya kita fokus pada pengoleksian buku, tetapi bagaimana kita itu membuat perpustakaan itu nyaman, inovatif, ataupun merasa bermanfaat bukan hanya pada guru saja, tetapi mungkin seluruh kalangan masyarakat yang ada di sana. Mungkin motivasi saya sebagai kepala perpustakaan. Jadi kita itu tidak hanya sebagai saya itu tim, Anda itu misalnya kerjasama saya, tapi di sini kita berfokus pada bagaimana meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, terutama di SMK 6 Tangsel ini. Nah, Miss Vita kan tadi bilang meningkatkan minat baca. Nah, untuk sekarang ini, Miss sudah berapa lama sih Miss menjabat menjadi kepala perpustakaan? Menjabat perpustakaan itu kurang lebih 2 tahun. Oke, 2 sejak tahun. Sejak berdirinya sekolah SMK 6. Oke. Ya, di situ pertama sekali itu saya menjabat sebagai kepala perpustakaan menggantikan terdahulu yaitu Ibu Hajah Neneng yang udah pensiun. Oke. Nah, selama 2 tahun Miss menjabat sebagai kepala perpustakaan, tadi kan Miss bilang salah satu motivasi atau misi Miss lah ya, Miss itu mau menumbuhkan minat membaca. Nah, menurut Miss sekarang hal itu udah bisa terlaksanakan belum sih Miss? Harus terlaksana atau tidak terlaksana itu kita kembali lagi kepada siswanya masing-masing. Oke. Kita tidak bisa menjudge orang, dia 100% bisa, 50% bisa, atau 0 sekalipun tidak bisa. Karena konsep literasi itu tidak hanya berfokus pada reading, tapi juga bagaimana memahami, berpikir kritis dalam suatu apa yang mereka baca atau mereka ungkapkan. Itu menurut saya. Berarti kalau hal itu sih balik lagi ke siswanya masing-masing ya. Karena memang ada orang yang males banget untuk baca, bahkan untuk membaca tuh kayak bener-bener harus dipaksa banget. Tapi ada juga anak-anak yang memang seneng banget baca, kayak dia bisa 24/7 baca buku, ya kan Miss? Nah, kalau aku boleh tahu, di perpustakaan SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan ini ada fasilitas apa aja dan jenis-jenis bukunya tuh apa aja? Oke. Untuk fasilitas yang sudah saya bilang kemarin, kita itu perpustakaan mengutamakan tidak hanya koleksi buku, bagaimana kenyamanan dan informasi yang kita dapat. Jadi tidak hanya koleksi buku aja, termasuk yang digitalnya juga mungkin kita ada di sana. Nah, untuk koleksi tersendiri, untuk sementara ini kebanyakan buku paket dan beberapa buku novel dan fiksi. Kebanyakan anak-anak tuh lebih senang ke buku novel karena mungkin di sana mereka bisa berimajinasi
terus menyalurkan konsep apa yang sudah mereka baca dan mereka tuangkan dalam satu cerita seperti itu. Jadi kebanyakan sih anak-anak fokusnya ke novel, dan satu lagi adalah karena kalian anak SMK 6 itu adalah fokusnya pada PKL. Iya. Jadi ya setiap kelas 12 atau akhir pekan biasanya, akhir semester kelas 12 mereka sering ke perpustakaan untuk membuat laporan. Oh, Jadi, oh iya benar. Ya, jadi koleksi kita tidak hanya sebatas buku paket aja, tapi banyak di sana. Iya, aku pernah lihat di perpustakaan itu ada kayak tebel-tebel banget itu laporan-laporan PKL. Itu laporan-laporan PKL yang udah berapa tahun yang sudah kita jadiin lulus, kita jadikan satu tempat, itu fokus satu saat nanti kalau anak kelas 12 ingin mengerjakan laporan, mereka bisa ke sana bertanya kepada kita di mana letak untuk pembuatan laporan PKL. Oke, ini berarti buat kelas 12 nih yang bingung buat bikin laporan PKL, kalian bisa ngelihat referensinya di perpustakaan ya, Miss. Sering-sering main ke perpustakaan. Nah, Miss Vita, Miss pernah dengar nggak sih kayak ada yang bilang kalau perpustakaan itu tempatnya orang-orang pinter doang, atau perpustakaan tuh kayak bosenin lah, dan perpustakaan itu tempat yang bisa dibilang paling jarang didatengin di sekolah. Nah, Miss Vita menanggapi hal itu tuh bagaimana? Oke. Untuk banyak yang kata Salma tadi tentang stereotip, kebanyakan anak-anak itu yang pintar-pintar ke sana. Iya. Oke. Ini tergantung stereotip masing-masing. Kita balik lagi ke awal, apa itu literasi. Menurut Salma sendiri, literasi itu seperti apa? Kalau menurut aku literasi itu bukan cuma membaca, tapi juga kayak benar-benar memahami. Jadi kita kan kebetulan banget di SMK juga ada kegiatan literasi ya setiap paginya. Nah, jadi kita membaca buku dan kita mampu mengulas kembali, mampu mengucapkan kembali, mampu memahami dan mengerti apa yang sudah kita baca itu. Oke. Ya, kita kembali karena banyak kreatif anak pintar yang ke perpustakaan. Iya. Sebenarnya literasi itu sendiri atau buku bacaan sendiri tidak hanya dia membaca, tapi bagaimana proses untuk memahami, menulis, dan berpikir kritis. Nah, disinilah tidak hanya anak-anak yang kita bilang, oh semuanya pintar-pintar ke sana, enggak, anak yang biasa juga bisa. Atau misalnya anak-anak yang mungkin enggak kesentuh sama sekali, mereka sering ke perpustakaan. Mereka tidak hanya membaca, tapi mungkin balik ke awal tadi, mendapatkan informasi, mendapatkan kenyamanan, karena mungkin di kelasnya mereka mungkin atau misalnya berisik atau apa, dengan adanya perpustakaan, dia membaca buku, di situ mungkin mendapatkan kenyamanan. Jadi tidak hanya berfokus pada anak-anak yang pintar saja, mungkin stereotip orang itu berbeda-beda, tapi dengan kenyataannya tidak hanya yang pintar, tapi dengan seluruh kalangan, baik itu anak-anak yang pintar, yang menengah, even anak-anak yang mungkin agak kurang. Dengan perpustakaan dia tidak hanya bisa membaca ini, tapi dia mencari informasi. Lebih lagi kebanyakan perpustakaan itu tidak hanya dibuat membaca, tapi biasanya anak-anak gunakan sebagai konten. Oh iya benar. Karena karena mungkin tempatnya nyaman, informasinya ada, tempatnya menurut mereka tuh, saya filenya bagus, berarti bisa jadikan konten untuk mereka belajar. Jadi tempat syuting gitu tempat syuting gitu. Mungkin karena tempatnya juga lebih rapi, terus nggak rame. Nggak rame, jadi kondusif, jadi anak-anak filenya better dibandingkan di kelas dia nggak bisa konsen, tapi dengan perpustakaan dia nyaman. Aku juga setuju sama hal itu, karena kadang di kelas tuh untuk misalkan kita lagi jam kos dan kita dikasih tugas, kadang kita ngerjainnya tuh berisik banget, nggak konsen, makanya kadang aku juga sering kabur ke perpustakaan untuk ngerjain tugas. Nah, kayak yang tadi sebelumnya udah aku bilang, di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan ini kan setiap 2 minggu sekali itu ada kegiatan literasi, Selasa literasi. Nah, dari program itu sebenarnya tujuan utamanya tuh apa aja sih, Miss? Terus juga target Miss dari kegiatan itu tuh apa? Tujuan utama dari literasi, pertama balik lagi kita bagaimana meningkatkan minat baca terutama di kalangan anak SMK. Anak SMK itu berbeda dengan anak SMA. Yang notabene anak SMK tuh biasanya dia fokus kepada kejuruan, praktik dan sejenisnya. Sedangkan anak SMA biasanya dia fokus kepada yang namanya literasi, membuat karya tulis ilmiah. Nah, di sini peran kita sebagai kepala perpustakaan dan mungkin ada duta-duta literasi yang lain, bagaimana meningkatkan minat baca itu. Jadi, untuk hari Selasa, pertama adalah bagaimana meningkatkan minat baca terlebih dahulu. Bagaimana anak bisa menyelam dengan dunia mereka dalam membaca. Karena konsep
literasi sendiri bukan hanya membaca, tapi memahami, mengapresiasi, terus kemudian mereka bisa berpikir kritis dengan bacaan yang sudah mereka baca dan bisa menuangkannya dalam bentuk suatu cerita pendek atau kita bilang short story gitu. Berarti kayak Miss ingin menyeimbangkan lah ya, biar nggak ketinggalan banget sama anak-anak SMA di luar sana. Ya benar, karena apa? Karena yang namanya SMK kan kadang biasa story-nya berbeda. Sedangkan anak SMA sendiri, makanya dari sini anak SMK itu mereka tidak hanya cuma bisanya, oh saya bisa skill, contohnya saja kayak TK aja dia skillnya ngerakit komputer atau apa, dia harus punya motivasi, terus tuh pemikiran tersendiri dengan membaca. Kan yang namanya kita untuk membuat sesuatu barang kita harus baca instruksinya dulu. Nggak mungkin tiba-tiba kita langsung rakit barang tapi tidak ada instruksi. Nah disitulah kita peran anak literasi perpustakaan bagaimana meningkatkan minat baca emang dari sejak dini biar nanti suatu saat mereka paham bagaimana nanti konsep kedepannya dalam literasi. Nah sekarang kita balik lagi ke tugas Miss Vita, yaitu kepala perpustakaan. Ada nggak sih hal-hal menarik yang pernah Miss temuin, kayak misalnya nih anak nih bener-bener datang ke perpus hampir setiap saat, atau hal menarik lainnya? Hal menarik yang saya temuin saat di literasi itu banyak ya. Anak-anak itu beragam. Siswa itu beragam dengan keunikan yang berbeda-beda. Tidak hanya anak-anak yang nerd kita bilang itu kan, tapi juga ada anak-anak yang mungkin belum pernah sama sekali menyentuh literasi, menyentuh perpustakaan, ini yang namanya perpustakaan. Jadi saya melihat anak itu bukan dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai sudut pandang dengan keunikan yang berbeda-beda. Disitulah letaknya, ternyata perpustakaan itu tidak hanya untuk membaca, tapi mungkin mereka buat nyaman, buat informasi, bagaimana mereka bisa menyelam terlebih dalam tentang buku-buku yang ada di sana gitu. Jadi tidak hanya untuk membaca aja, tapi kita bisa lihat kan ada anak yang mengerjakan tugas, ada anak misalnya membuat video-video singkat. Dengan adanya seperti itu kan menghidupkan kembali perpustakaan SMK 6. Berarti selama 2 tahun Miss menjabat ini banyak beragam banget lah ya sifat-sifat dari setiap siswa yang datang ke perpustakaan. Iya benar sekali. Jadi dari situ kan kita paham anak itu tidak hanya pada satu sisi saja, tapi dia punya keunikan yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda-beda juga. Nah, kalau misalnya harapan Miss Vita untuk siswa-siswi di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan ada nggak? Nah, karena yang aku tahu Miss ada beberapa anak yang memang bahkan kelas 12 ada beberapa yang belum pernah ke perpustakaan untuk baca buku. Paling mereka hanya kayak sekedar kita kan ada pembagian dan pengembalian buku ya. Mereka paling ke perpustakaan tuh untuk hal itu aja. Nggak pernah datang ke perpustakaan untuk benar-benar baca buku. Nah, Miss ada pesan-pesan untuk mereka? Pesan-pesan untuk anak kelas 12, tingkatkan minat baca Anda. Pertama, kenapa? Nanti kalian akan menghadapi dunia yang lebih besar. Bukan hanya dunia SMK, tapi dunia yang lebih besar ke depannya. Karena di sana kalian tidak hanya membaca itu, tidak hanya memahami bacaan saja, tapi memahami konsep, informasi, dan bagaimana Anda nanti suatu saat berpikir kritis menghadapi suatu keadaan. Karena kita bilang literasi itu tidak hanya membaca saja. Ada berapa jenis literasi. Pertama, literasi itu sebagai bacaan. Kayak kita tahu ya. Kedua ada literasi sebagai digital. Yang kita bilang itu kita bisa dapat informasi atau apapun di situ, lowongan pekerjaan, nanti suatu saat kalian mencari PKL di sana. Di situ kita namakan digital literasi. Yang kedua itu mungkin ada literasi secara sains yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Literasi sains itu bagaimana kita mengembangkan metode ilmiah menjadi suatu teknologi. Dan terakhir yang mungkin orang belum pernah paham yaitu literasi finansial, yang dimana nanti itu berfokus pada nanti keuangan. Nah ini yang harapkan sama kalian. Jadi bagi anak-anak yang ke-12 yang mungkin belum pernah ke perpustakaan, cobalah datang ke perpustakaan. Banyak buku di sana, banyak informasi sana yang akan kalian dapatkan. Karena literasi tidak hanya fokusnya pada membaca novel aja, tapi banyak informasi buku-buku yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi terutama nanti mungkin yang kelas 12 akan melakukan atau melaksanakan PKL dan membuat laporan
PKL gitu. Oke, balik lagi ternyata literasi itu benar-benar hal yang Iya. sangat banyak sekali manfaatnya. Terus kita juga jadi tahu kalau perpustakaan itu bisa menjadi tempat atau jembatan untuk kita mengetahui banyak hal. Iya. Nah, luar biasa. Terima kasih Miss Vita. Jadi pembahasan kita tadi ini udah benar-benar banyak sekali pengetahuan yang aku dapat, dan semoga bisa benar-benar nambah wawasan buat sobat-sobat yang lagi nonton di rumah. Nah, Sobat Sinergi udah dengar sendiri kan tadi, jadi jangan pernah takut untuk datang ke perpustakaan, karena Miss juga sangat terbuka sekali ya di perpustakaan. Ayo datang ya Miss. Kita terbuka sekali, semuanya boleh masuk perpustakaan. Yang penting kalian itu membaca. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan minat baca kalian, membuat kalian nyaman. Terus kemudian kalian mendapatkan informasi-informasi yang mungkin selama ini kalian hanya tahu dari buku, paket, atau dari orang sekitar. Di perpustakaan itu banyak sekali info yang kalian dapat, ya. Gitu. Jadi kalian bisa mendalami perpustakaan itu sebagai tempat mungkin your second home, rumah kedua kalian, atau rumah kedua dari sekolah kalian. Biar kalian nyaman, biar nanti ke depannya kalian bisa lebih baik lagi ke depannya, dan mungkin literasi kalian lebih meningkat, lebih seperti itu. Jadi nggak ada alasan buat kita takut ke perpustakaan, malas ke perpustakaan, atau nggak ada alasan buat bilang literasi itu membosankan ya Miss. Ya, tidak ada yang membosankan. Iya. Selama kalian mau mencoba dan belajar. Nah, Sobat Sinergi, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Saya Syifa Salma, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Sinergi berikutnya. Stay smart, stay safe, and be wise netizen. Bye-bye.